Hai, apa kabar semua saudara? Udah pada ngopi belum? Mungkin ada yang teh, ada yang susu, atau bahkan mungkin ada yang makan dulu. Tapi apapun itu, jangan lupa untuk renungkan firman terlebih dahulu, karena dia memberikan kita nafas kehidupan dan hari yang baru yang dapat membuat kita menjalani dengan sukacita damai sejahtera di kerajaan surga. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, tidak bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasa. Allah Roh Kudus, Engkau dinantikan di tengah-tengah kami. Bekerjalah seluas-luasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema renungannya adalah jalan buntu. Atau istilah orang zaman sekarang, mentok. Ya, saudara, udah mentok nih, gak bisa buat apa-apa lagi. Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di situ di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan lalu mereka berbuat demikian. Kita lompat saudara di ayatnya yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda, pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoreh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kukatakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel menghadapi situasi di mana jalan buntu, atau istilah zaman sekarang dengan istilah mentok. Karena di depan mereka ada lautan, di belakang mereka ada orang-orang Mesir. Mereka tepat ada di tengah-tengah. Banyak di antara kita sekarang berada di dalam situasi seperti itu, mentok atau jalan buntu. Generasi sekarang disebut sebagai sandwich generation. Kenapa sandwich? Karena mereka menanggung beban yang di atas dan juga menanggung beban yang di bawah. Generasi di atas, generasi di bawah, dan seringkali menghasilkan sebuah jalan buntu. Karena mereka bingung mau buat apa. Banyak orang hari-hari ini cerita sama saya, Pak, kayaknya udah mulai mentok deh. Pak, kayaknya udah jalan buntu deh Pak. Udah coba segala cara, tapi nggak ada jalan keluar. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jalan buntu? Yang pertama, jangan takut. Tapi Pak Pendeta, saya takut. Ya jangan takut. Dasar firmannya Ayub 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena orang yang takut tidak dapat dipakai Tuhan. Orang yang takut tidak akan dapat melihat kemenangan. Orang yang udah keburu takut duluan tidak mungkin menang. Dalam sebuah seni peperangan, biasanya sebelum perang, musuh akan mengadakan sebuah propaganda. Propagandanya apa? Menyebarkan berita ketakutan. Dalam sebuah perang selalu seperti itu. Berita-berita, mereka bermain dari mulai radio zaman dulu, telegram, kisah-kisah orang dimasukkan ke dalam, menceritakan tentang banyak hal untuk membuat mental lawannya menjadi drop. Tahukah saudara, materi atau misi atau cara yang dipakai orang-orang zaman sekarang untuk menyebarkan ketakutan berasal dari raja segala pendusta, namanya iblis. Ketika iblis tahu bahwa sebenarnya kemenangan sudah Tuhan sediakan di atas kaisar, iblis menyebarkan berita ketakutan.
That's why kita mengatakan, sebab itu waspadalah, berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebab lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat diterkamnya. Mengaum-ngaum gambaran menyebarkan ketakutan. Suatu hari, kalau sedang nonton National Geographic Channel atau Animal Planet, biasanya macan yang muda dan macan yang tua, mereka bekerja sama. Jadi kalau ada kawanan zebra atau kawanan binatang kijang atau apapun, biasanya singa yang muda akan menanti di belakang. Dan singa yang tua muncul depan sambil mengaum. Ketika mereka mengaum, biasanya kawanan itu menjadi kocar-kacir. Dan ketika kocar-kacir, yang muda tinggal menangkap mereka yang sedang bingung. Hari-hari ini iblis menyebarkan ketakutan. Ayub bilang, apa yang kutakuti, itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Yang kedua, takut dan khawatir. Orang yang takut dan khawatir tidak dapat melihat mukjizat. 2 Timotius 1 ayat 17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan hanya orang yang takut gak bisa melihat mukjizat, tapi orang yang khawatir juga gak bisa lihat mukjizat. Orang yang Alkitab katakan Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Tetap berdiri di dalam iman. 1 Korintus 15 ayat ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terus kolom komentar di bawah, berdiri teguh, jangan goyah. Bilang persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pesan Allah kepada Yosua, pengganti Musa, dalam kitab Yosua selalu dimulai dengan kalimat, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bersikaplah seperti laki-laki. Tuhan cuma minta kepada Yosua untuk kuatkan, teguhkan hati. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kemenangan tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Selama saudara dan saya tetap berdiri dalam iman, maka selama itu saudara dan saya tidak dapat dikalahkan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi jalan buntu? Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang ketiga terakhir, langkah-langkah yang harus diambil ketika situasi mentok atau jalan buntu adalah fokus kepada Kristus. Selama mata saudara terfokus kepada Kristus, maka selama itu Tuhan akan jauh lebih besar dari masalah saudara. Selama Petrus memandang Yesus, maka selama itu Petrus berjalan di atas air, berjalan di atas ketidakmungkinan. Tapi selama Petrus memandang kepada air, angin, ketidakmungkinan, maka Petrus pelan tapi pasti mulai tenggelam. Bawa pulang pesan ini dan jadikan berkat bagi orang lain. Ketika saya dalam keadaan mentok, ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, jangan takut, berdiri teguh, tegar, tetap beriman, fokus pada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan akan berperang bagi kita. Satu ayat yang terakhir, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika saya menghadapi jalan buntu atau mentok. Bagi yang kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, karena yang punya surga, crazy in love with you. Terus kolom komentar di bawah ya, bagaimana firman ini memberkati saudara. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna. Amin. Ada aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, sekali lagi, penyertaanmu sempurna. Amin. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Ketika menghadapi jalan buntu, ketika hidup mentok, you know what to do. Yang punya surga, crazy love with you. Bye-bye.